Selamat pagi kawan BRIN. Bertemu lagi dengan saya Arin Arianti Gunawan di BRIN TV. Bumi kita semakin hari semakin memanas akibat banyaknya perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dan merugikan lingkungan, seperti proses produksi yang mencemari lingkungan, pola hidup yang tidak sehat, dan pengelolaan limbah yang belum sesuai standar. Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk terbanyak keempat di dunia berkomitmen untuk membangun Indonesia Emas 2045. Maka dari itu, mari kita simak bagaimana para peneliti BRIN melakukan riset dan inovasi untuk mencapai Indonesia yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Di Jogja itu bagiannya adalah membatik dan pewarnaan. Jadi saya sudah pernah merasakan menggunakan pewarnaan sintetis itu. Selain tangan gatel, ini untuk penglihatan juga ini bisa berkurang karena dari aroma itu juga menjadi sesak nafas juga. Melihat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas produksi di industri batik, memang sangat disayangkan kalau industri batik ini masih menjalankan produksinya menggunakan cara yang konvensional. Maka dari itu, dibutuhkan lebih banyak riset dan inovasi yang dapat membawa industri batik menjadi lebih berkelanjutan dan sehat, baik bagi pemilik bisnisnya, pengrajin batiknya, dan masyarakat di sekitar IKM batik itu sendiri. Saya, Arin Arianti Gunawan, siap memajukan Indonesia melalui riset dan inovasi entrepreneurship di industri batik untuk Indonesia yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia merupakan negara yang terletak di pertemuan lempeng tektonik dan juga berada di cincin api Pasifik, sehingga Indonesia kaya akan sumber daya alam mineral seperti komoditas pertambangan nikel, emas, timah, dan sebagainya macamnya. Kekayaan sumber daya alam ini tentunya memberikan keuntungan bagi Indonesia, namun juga memberikan dampak negatif bagi lingkungan karena penggunaan bahan yang berbahaya dan juga pembuangan limbah secara sembarangan ke lingkungan, sehingga ini merugikan masyarakat setempat. Oleh karena itu, penelitian sekarang berfokus pada bagaimana mengelola lingkungan pertambangan dengan cara salah satunya mengganti penggunaan merkuri dengan cyanida pada pengolahan emas dan juga menjerap limbah kromium pada pertambangan nikel. Sehingga kita berharap Indonesia memiliki lingkungan yang layak ini untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Lahan pertanian di Karawang, Jawa Barat yang mengalami penurunan tingkat kesuburan menjadi masalah serius bagi Ajud Tajrudin dan ribuan petani lainnya. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebih menjadi penyebabnya. Bayang-bayang panen melimpah pun sirna karena serangan hama yang kian resisten terhadap pestisida. Pada aspek lingkungan, pertanian berkelanjutan dituntut untuk melindungi dan mengurangi dampak negatif dari aktivitas pertanian yang dilakukan. Kehadiran Smart Control Reduce Fertilizer menjadi inovasi pupuk yang ramah lingkungan, memiliki efisiensi serapan yang tinggi, zero leaching, dan biodegradable material. Saya Indah Miftahul Jannah siap memajukan Indonesia melalui pengembangan Smart Fertilizer untuk Indonesia berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Perkenalkan, saya Ajeng dengan bidang penelitian patogen biologi. Saya ingin memperkenalkan pandemi senyap yang bernama resistensi antimikrobia. Hampir 5 juta orang per tahun meninggal karena AMR ini. Bakteri akan kebal terhadap antibiotik, itu ada keniscayaan. Kita harus mencari alternatif dari antibiotik yang kita miliki sekarang. Salah satunya adalah phage. Phage adalah virus yang hanya menyerang bakteri, termasuk bakteri yang kebal terhadap antibiotik. Penggunaan phage untuk mengatasi infeksi bakteri disebut phage therapy. Meskipun tampak futuristik, phage therapy telah dilakukan dengan aman di negara-negara Eropa Timur sejak awal abad ke-20. Indonesia sebagai salah satu tempat dengan biodiversitas tinggi memiliki potensi sebagai lumbung bakteriofag yang unik yang mungkin akan menjadi salah satu jalan keluar untuk mengatasi masalah AMR ini. Alangkah indahnya ketika tahun 2045 Indonesia sudah memiliki alur pengumpulan bakteriofag dari lingkungan sampai bisa dilakukan untuk pasien. Semoga terwujud ya. Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit atau yang dikenal dengan SISKA merupakan sebuah program yang bertujuan untuk mengintegrasikan peternakan sapi dengan perkebunan kelapa sawit. Inovasi ini memiliki dampak positif terhadap perkebunan sawit berkelanjutan di Indonesia. Caranya yaitu adalah dengan mengoptimalisasi pengolahan limbah, peningkatan kualitas pakan, pengelolaan emisi gas rumah kaca, dan pengembangan model bisnis. Implementasi topik riset ini memerlukan partisipasi aktif dari seluruh stakeholders. Dengan kolaborasi antar seluruh stakeholders, sistem integrasi sapi kelapa sawit dapat dilakukan secara efektif dan berdampak signifikan terhadap perkebunan sawit berkelanjutan di Indonesia.